Wilayah Kepulauan Kalimantan memiliki luas wilayah geografis yang luas dengan segenap aktivitas masyarakat yang mendiaminya. Keadaan alam yang masih terjaga, kelestarian hutan serta isinya telah membentuk kehidupan masyarakat yang beraneka ragam dan unik. Demikian dengan kebudayaannya, masyarakat Kalimantan hidup dan beradaptasi dengan alam, sehingga terbentuk karakteristik budaya keseharian dan kearifan lokal. Musik, tarian, karya seni rupa, adat istiadat, maupun permainan tradisional menjadi wujud dari kebudayaannya. Salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat yang masih memiliki ragam budaya tradisi adalah Kabupaten Sambas. Wilayah yang berbatasan dengan negara Malaysia ini terdiri dari dataran rendah pesisiran, yang memanfaatkan kekayaan alam laut sebagai mata pencaharian dan beragam aktivitas kesehariannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Saya Rosanda mengajak Anda untuk melihat lebih dekat lagi salah satu kebudayaan asli Indonesia. Saat ini saya sedang berada di Kabupaten Sambas di Provinsi Kalimantan Barat, tepatnya di depan Masjid Jami, yaitu salah satu masjid bersejarah di kota Sambas. Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas merupakan wilayah pesisiran yang identik dengan tradisi kemaritimannya. Adalah laut menjadi sumber keseharian masyarakatnya. Transportasi air tradisional, menjala ikan, dan aktivitas perairan lainnya. Nah, sekarang kita sudah berada di Kecamatan Pemangkat nih, tepatnya di Desa Penjajab. Di belakang saya adalah base campnya tim bajak laut 064. Di sini kita akan mempelajari bagaimana sih cara pembuatan gasing dalam permainan pangkak gasing itu. Kalian pasti penasaran kan sama pembuatannya bagaimana? Yuk langsung aja ikut aku ke dalam. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Perkenalkan Pak, saya Rosanda. Ini dengan Bapak siapa ya? Dengan Bapak Iskandar. Silakan duduk. Oh iya Pak, makasih. Jadi gini Pak. Iya. Saya kan penasaran banget tuh sama permainan pangkak gasing ini. Iya. Kalau boleh saya tuh pengen banget Pak ngeliat pembuatan gasing ini tuh gimana. Boleh. Kebetulan sekali, Dik. Saya lagi mempersiapkan alat untuk mencari bahan bakunya. Oh boleh saya ikut? Boleh. Pak, kalau boleh tahu ini kayu apa aja ya yang bisa bikin gasing? Kalau kayu yang dibikin gasing bisa sam Jawa, jeruk, batang ini pun bisa juga mangga nih, bisa. Yang penting dia ringan, kayunya alot gitu. Berarti kayu yang lain itu nggak bisa ya Pak? Bisa juga, yang penting dia pokoknya kalau pembuatan gasing yang seperti yang gasing yang macam tadi, gasing timah itu mau cari kayu yang alot lah. Pak, kenapa sih harus pakai kayu yang ini? Kenapa nggak pilih kayu yang lain aja? Kalau pembuatan gasing yang model sekarang ini mau cari kayu yang sejenis kayu putih, kayu yang alot. Yang lain bisa juga, tapi yang mudahnya mencarinya di sini memang kayu ini lah. Oh gitu. Proses pertama pencarian batang. Potongan kayu itu dikirakan 12 cm. 12 cm dapat satu gasing.
itu kan proses pengeringan lagi. Nah, habis pengeringan belum bisa dijadikan gasing, itu pengeringan maunya sekitar 1 bulan lebih. Bikin pasak lagi, bikin pasak seperti ini. Kalau pasaknya sendiri ini dari besi, baut. Nah, bautnya kepalanya dipotong, dilobangi dengan dengan bor. Habis dengan bor dikasih baja kikir Shinso. Nah, seperti inilah ya. Habis itu baru dipasang ke kayu. Pasang ke kayu, dikasih lem, mau dikeringkan lem lagi. Baru masukkan ke mesin bubutan, dibubut setengah jadi. Habis bubut setengah jadi, yang tengah-tengahnya ini dikasih parit untuk memasukkan timah. Dan sebelum memasukkan timah dikasih kawat supaya pecahnya tidak kemana-mana. Nah, takutkan pecahnya berhamburan gitu kan. Habis itu dimasukkan ke mesin lagi, dirapikan timahnya. Habis dirapikan timahnya, baru pemasangan plat supaya timah aman. Timah kan sejenis benda berat yang lunak gitu kan. Bahwa dikasih plat, dipaku. Fungsinya ini untuk tepi ini loh, ini tepi kalau bahasa sini pekang gasing. Nah, kan fungsinya untuk menutupi timah yang sudah dicor ke dalam. Habis pemasangan plat ini aluminium, prosesnya membentuk gasing dulu. Mau dijadikan habis sudah terbentuk gasing, toh masuk selera mau gasing. Kalau gasing sini bahasa sini gasing rindu ataupun gasing pangka, bahwa proses pengecatan. Dicatlah seperti ini. Selera, selang-selera masing-masing lah. Pengecatannya menggunakan spidol 12 warna. Nggak tergantung sih, kalau pemesan mau cat sendiri. Nah, itu kan kalau mau cat langsung di mesin pun nggak apa-apa. Habis itu baru dijadikan gasing. Nah, setelah dijadikan gasing, turun dari mesin gasing sudah jadi gasing, itu pun belum bisa dimainkan. Mau disetel keseimbangan, termasuk pasaknya ini, istilah apakah dia ngorek di tangan apa enggak, dan proses penyetelannya pun enggak seberapa lama, kira-kira sekitar kan 1 jam gitu kan, baru bisa dimainkan lagi ya. Kalau secara biar seimbang enggak bisa dipastikan sih. Kalau biasa kan gasing kita putar, habis dari mesin sudah jadi gasing kan kita putarkan dipastikan otomatis kan ada yang begini kepalanya kan. Nah, otomatis kalau menurut yang keseimbangan kepalanya pas, tidak ada nampak bayang-bayang kepala gitu kan. Putahannya pas. Nah, habis itu pun belum bisa juga masih dimainkan. Mau dicek ini kan pasaknya dulu lagi, istilah mau dibersihkan. Nah, habis sudah sip di tangan yang kira-kira tidak ada terasanya putahan di tangan, barulah bisa dimainkan. Selain saya pembuat gasing dan termasuk dari pembuat tali dan pembuat tali. Main siap membolang? Siap. Persiapan pertama. 1, 2, 3. Saya mengenal gasing sejak tahun 2000. Tahun 2000 sudah berdiri saya bergasing. Tim saya awal-awalnya dulu Mutiara Laut. Nah, jadi selama main-main gasing itu sekian lama, sampai ke daerah, sampai ke Sungai Toman, Parapakan, main pertandingan persahabatan gitu kan. Dengan adanya tim dulu dari awal-awalnya, bukan bajak laut, Mutiara Laut. Nah, macam saya ini kan
orangnya kan suka kumpul dengan kawan dan juga kan. Jadi saya melihatlah suatu tempat permainan gasing. Jadi saya lihat di situ permainannya atau apa enak, cocok ke saya. Nah, jadi saya pun awal-awal itu merangkul anak buah. Saya cari anak buah. Kebanyakan yang main di antara desa ke desa. Nah, jadi kita selalu main, selalu kalah. Tidak pernah mendapati juara. Nah, jadi saya berpikir, saya lihat pemain-pemain yang senior, saya mendekat-dekati mereka lah. Jadi saya rangkul satu persatu. Ada dari Perapakan, Lonam, Sinam. Jadi tim saya itu enggak tumpuan desa penyajap enggak. Oh, Pak, saya boleh coba nggak sih Pak main ini? Boleh. Nak belajar main gasing ke? Mau dong. Oh, ada yang buat tali ke? Nggak ada sih. Aduh, nah mana ada tali kita? Oh, ada yang buat tali. Oh, ada. Tuh ada. Tahu ke cara yang gulungnya? Belum. Oh, balaman panas sama sekali. Diri ya nyaman. Belah kanan. Mainnya biasa belah kanan nih. Kanan. Nah. Terus. Op. Langsung ke situnya. Digulung lagi. Ah, gulung lagi. Ah. Coba ya Pak ya. Ya, terus. Bismillah. Ya. Dah ya kita belajar. Dah apa. Kalau Ya. gasing yang bulat, yang di ujung itu yang warna coklat, itu gimana? Ye, namanya gasing cantung. Gasing ciri khas orang Sambas. Ini dulu zaman orang tua kita dulu gunakan gasingnya seperti gasing cantung. Inilah namanya gasing tradisional. Oh. Cara mainnya gimana? Sama aja. Oh, sama. Kalau yang macam itu kan udah modern, udah pakai timah, udah pakai cat. Kalau itu pun pakai kayunya pun kayu baris. Kalau yang itu pakai kayu limau. Oh gitu ya Pak. Ketahanan berputarnya itu Pak sama aja atau beda? Kuat kayak yang modern tuh. Yang modern. Nah, kalau yang ini hanya sebentar, berapa detik ya. Oh gitu. Sejarahnya bajak laut dengan 064. Dengan Pak Haji, mainnya timnya kan lain dulu. Nah, dia tim lain, saya tim lain. Jadi sering sudah pendekatan dengan Pak Haji. Saya dengan Pak Haji ini kan tidak macam orang lain lah. Mungkin dek beradik kita kalah dengan itu. Jadi kita gabung di situ lah dengan dia. Dengan Pak Haji, dengan 6064. Dan malam itu juga kita milih pemain atau tim bajak laut 064. 3 tim. Yang udah kita pilih itu 3 tim. Kalau mengelola satu tim ramai, tidak sih gampang itu. Jadi kita selalu kalau mau mengeluarkan tim-tim, kita tidak berdiri sendiri. Harus kita rapatkan dulu. Kita rapatkan, pilih orangnya, orang ini. Kalau tidak cocok, dikasih tahu. Kalau cocok, oke. Jadi di situ, alhamdulillah, tim bajak laut dengan 064 selama ini belum pernah lah yang hal-hal yang tidak kita inginkan. Setuju tak kita ikut pangkat gasing yang ada di Sambas? Setuju! Salah satu kabupaten di Kalimantan Barat yang sering mengadakan perlombaan permainan pangkak gasing yaitu di Kabupaten Sambas, tepatnya di Kecamatan Pemangkat. Pada periode tahun 2022 ini, Kecamatan Pemangkat sering mengadakan perlombaan permainan pangkak gasing pada perayaan peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia, yaitu pada bulan Agustus. Perlombaan ini diikuti oleh peserta tim pangkak gasing yang berasal dari seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Sambas. Adapun yang menjadi tuan rumah perlombaan kali ini adalah Desa Penjajap, Kecamatan Pemangkat. Pangkak gasing yang populer di Kecamatan Pemangkat, khususnya Penjajap, adalah pangkak gasing gerambang, yaitu berbentuk piringan bulat pipih. Selain jenis gerambang,
Gasing jenis jantung juga dimainkannya pada event-event tertentu, yaitu berbentuk bulat tinggi seperti jantung, maka disebut gasing jantung. 2004 kita diundang dari Pontianak, membawa kawan-kawan. Alhamdulillah hasilnya pun memuaskan. Sampai jam 1 sampai 7 pun pernah. Kalau dari 1 sampai 1, 2, 3 itu sering bergabung dengan 604 Pak Haji Ogah. Di situ kita bergabung, di situ makin kuat lah kita di situ. Nah, sampai mengelola lapangan, sampai kegiatan apapun kita kompak semua. Tidak ada istilah yang begitu begini, tidak ada. Kalau masalah dana untuk buat lapangan untuk mereka itu jangan nak dikira lagi lah. Nah, karena kita ada hobi di situ, jadi kita tidak hitung-hitungan. Jadi kejuaraan-kejuaraan dimanapun emang piagamnya dan juga pialanya ada semua. Kalau dulu-dulunya main, tidak macam sekarang. Kalau dulunya main satu hari dari jam 8 sampai besok pagi selesai. Tidak macam sekarang. Sekarang mau 2 bulan. Kenapa? Karena pesertanya, kalau dulu pesertanya paling banyak 40. Nah, kalau sekarang mau 200, 500 pun bisa kita cari. Kemana itu undangan dari jauh-jauh, se-kabupaten, macam dulu kayak antar kampung. Makanya, ibunya, cuminya amannya banyak dulu. Dulu itu laki perempuan suka nonton, teriak-teriak kalau udah didukungnya bapak tuh. Mainnya, pecah kepala gasingnya, manggar kepala gasing didukungnya. Itulah ibunya nang, orangnya dulu ndak ramai. Kalau itu ebohnya kayak gitu. Pokoknya paling suka dari tua sampai ke muda sampai ke kaciknya. Nah itulah. Orang tua pun dukung kita. Iyalah mangga gasing diadakan setiap tahunnya. Dari dulunya. Pakai area panen. Nah lalu kemudian antar kampung, antar apa ya, seming-seming udah disebarkanlah. Main jadi persahabatan bahasanya. Mungkin dari zaman nenek-nenek dulu memang udah tradisi gitu. Jadi kita dianjurkan lah. Kita kan namanya udah tetangga gitu kan, ada buat gasing buat, ada pertandingan atau perlombaan gitu kita ikut. Kalau dulu kan istilahnya kalau main gasing itu kan banyak pakai petuah juga. Kadang-kadang biarpun artinya persahabatan itu kan hiburan, tapi kadang-kadang orang tuh banyak masih menggunakan ilmu-ilmu yang macam-macam lah gitu kan. Dulu gasing kosong tergantung kita mau mingkannya, bisa mingkannya. Tidak terukur. Kau mau berapa puluh, kalau kita ayaukan, silakan. Kalau kita standarnya, tidak ada standar, namanya kan gasing kemari. Karena gasing kosong, tidak ada yang lebih sampai 1,5 kilo. Hanya 2 on, 3 on paling barat dah kayu maris. Nah, kalau gasing, kalau zaman dulu enggak seperti sekarang. Kalau dulu gasingnya kan paling-paling 30 cm lah gitu. 30 cm besar, tinggi itu 35. Jenis gasingnya pun enggak macam sekarang. Gasingnya model jantung pisang. Nah gitu kan. Bogok kata orang sini. Gasing bogok kata orang sini. Iya pertama dirindu kata orang sini kan. Dirindu, diadu dulu. Nah, kalau dulu misalnya kita main, anggota pemain tuh 20 orang. Berarti dengan lawan tuh kan 40. Oleh karena lapangan dulu tidak terbatas macam sekarang. Kalau dulu kan bebas. Istilahnya labuh semua. Siapa yang nanti rombongan mana yang unggul, lebih unggul hidupnya. Nah itu nanti yang mangka. Poinnya tidak tertentu. Kadang-kadang ada yang 10 poinnya. Nanti perbatasan kalau mangka misalnya, ada kepala rindu namanya kan. Jadi dia yang penghabisan, kalau main 20 dia yang ke nomor 20. Di pangkaknya gasing lawan nggak kena, dia dis. Tangkap semua gasing, yang mana yang hidup, dia yang masang. Dihitunglah dari 1 sampai 20. Nah, gitu. Peraturan ataupun cara pangkak gasing sekarang, itu memang udah betul lah. Kalau menurut istilahnya
menurut eranya gitu. Nah, sekarang udah betul gitu. Menurut saya Pak, memang dah ada kemajuan. Oleh karena itu dimasuki oleh orang-orang yang bisa mengendalikan anak-anak buahnya. Jadi didorongnya semangat kita yang muda. Iyalah, kita bertambah semangat. Ada kejuaraan, kita masuk. Alhamdulillah dengan berkat-berkat kawan semua, dapatlah kejuaraan. Harapan saya semakin maju, semakin luas kawasan. Jangan sampai hilang dengan budaya kita ini. Harapan saya besar itulah, dengan berharap dengan kawan-kawan dari manapun, dari penjuru manapun, dari desa mana, dari kampung manapun. Itulah harapan saya. Pangkak gasing merupakan permainan tradisional di Kabupaten Sambas yang memadukan karya seni ukir dan olahraga tradisional. Seperti yang dilakukan oleh tim Pangkak Gasing Bajak Laut 064 ini, mereka berkarya dalam membuat, mengembangkan, serta mewariskan pada generasi penerus. Pangkak gasing merupakan permainan tradisional yang cukup populer di kalangan masyarakat Sambas. Kesenangan dan keasyikan dalam permainan pangkak gasing menjadi hiburan tersendiri di antara aktivitas masyarakat. Tim Pangkak Gasing Bajak Laut 064 adalah salah satu tim pangkak gasing yang ada di Kabupaten Sambas. Berdiri sejak tahun 2000-an dan konsisten mempertahankan warisan tradisi turun-temurun masyarakat di Sambas. Kreativitas berkarya dalam mengukir dan mengembangkan seni permainan tradisional adalah niat tulus dan sebuah dedikasi pada leluhurnya. Demikian, kebudayaan tradisional telah terbentuk dari hasil olah kreativitas masyarakat, beradaptasi dengan alam, dan diekspresikan melalui karya budaya yang unik, serta digunakan sebagai identitas leluhur dan warisan generasinya.